kami selaku orang tua sangat sadar bahwa anak-anak kami yang datang untuk menimba ilmu di Madrasah Al Khairat pastilah memiliki kemampuan, sifat dan kebiasaan yang pasti berbeda-beda yang telah dibawa dari lingkungan rumah. Besar harapan kami bahwa anak-anak kami dapat beradaptasi dengan cepat dan tentu saja dengan bantuan ustadz dan ustazah di Madrasah Al Khairat agar mereka dapat menerima ilmu dengan baik dan insya Allah akan menjadi anak-anak yang berilmu dan berakhlak mulia. Kami selaku orang tua memohon bantuan ustadz dan ustazah dalam membimbing anak-anak kami dalam proses belajar mengajar dan terutama bagi anak-anak kami yang nantinya akan menempati asrama tentu saja akan menghabiskan waktu yang lebih lama dengan ustadz dan ustazah. Mohon anak-anak kami dibimbing oleh ustadz dan ustazah sebagai perpanjangan tangan kami orang tua. Semoga anak-anak dapat mematuhi segala peraturan yang berlaku di asrama dan bisa menjadikan mereka pribadi-pribadi yang mandiri, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Akhirnya terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada ustadz dan ustazah yang telah bersedia untuk menerima anak-anak kami untuk dibimbing 3 tahun ke depan. Insya Allah mereka dapat mengikuti segala pembelajaran untuk 3 tahun ke depan dalam keadaan yang baik dan dapat insya Allah menjadi anak-anak yang lulusan yang baik, yang berakhlak mulia. Hanya Allah juala yang akan membalas jasa-jasa ustadz dan ustazah dalam membimbing anak-anak kami. Demikian untuk saat ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, dipersilahkan kepada, sebelum saya persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menerima, saya persilahkan kepada Bapak Direktur dari Kirani, Abu Kirani. Tafadhal. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisariat Al Khairat Wilayah Maluku, yang kami hormati Kepala Sekolah dan para guru, Ustadz dan Ustazah di Pondok Pesantren Madrasah Al Khairat Ambon, Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 7 yang kami hormati, serta santriawan dan santriati kelas 7 yang kami cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang tak terhingga, diantaranya kenikmatan dan kesadaran iman, kesehatan dan kesempatan yang berbahagia sehingga kita masih dapat dan berjumpa walaupun melalui aplikasi Zoom ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat apa dari beliau di hari pembelasan kelak. Amin. Mohon izin dari semua orang tua wali murid, karena kami ditugaskan mewakili Bapak Ibu semua dari orang tua wali murid kelas 7 yang baru ini di Madrasah Sanawiyah Al Khairat. Saya mewakili orang tua murid santriwati dari Kirani Al-Bitham lain dengan teman-temannya. Dengan ini kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami dengan sadar dan ikhlas menyerahkan anak kami untuk mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Mutes Al Khairat Ambon agar kiranya dapat membentuk santri-santri yang menjadi generasi Islam yang berkarakter, memiliki kompetensi,
dengan memiliki akhlak yang mulia serta dapat bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan setingkat SLTP di kota ini dan dapat bersaing secara regional maupun nasional. Kami berharap mereka dibina, dibimbing. Kami sebagai orang tua menjadi garda terdepan di rumah. Jika mereka pulang dan kembali ke rumah, kami akan menjaga agar proses belajar mengajar yang ada pada pondok pesantren ini tetap dapat berlangsung dan dapat berlangsung secara kontinu di rumah juga, sehingga kualitas yang sama-sama kita harapkan itu bisa terjaga sampai mereka menyelesaikan proses pendidikan mereka selama 3 tahun di Pondok Pesantren Al-Khairat. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komisariat, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah telah menerima anak kami. Memang kami sadari bahwa untuk memasuki dan menjadi murid di Pondok Pesantren Al-Khairat ini tidak gampang. Dan ini sudah menjadi wacana publik, sudah menjadi rahasia umum. Siapa yang tidak mampu itu pasti tidak bisa masuk di sini. Oleh karena itu kami bersyukur dan berterima kasih anak-anak kami telah diterima di pondok pesantren ini dan insya Allah dapat dibina menjadi santriwati dan santriawan yang memiliki karakter iman yang baik, berakhlak mulia dan dapat membanggakan, bermanfaat bagi agama, bagi keluarga dan bagi lembaga secara keseluruhan. Demikian yang dapat kami sampaikan, Ustaz. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Al-Ustaz untuk menerima. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, orang tua, murid kelas 7 untuk tahun ajaran 2020-2021 yang kami hormati dan kami banggakan. Ananda, santri, santriwati kelas 7 yang kami cintai, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili pesantren dan madrasah atas nama Komisariat Wilayah Provinsi Maluku menyatakan menerima amanah dari Bapak dan Ibu yang dipercayakan kepada kami secara resmi mulai hari ini sampai ke depan. Mudah-mudahan 3 tahun ke depan itu bisa bermakna untuk pertemuan hari ini, harapan hari ini, dan insya Allah memudahkan perjalanan pendidikan anak bapak dan ibu di pesantren ini. Sekali lagi, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menerima amanah ini dengan hati. Karena kami memang menjadikan sekolah ini juga dengan hati untuk bisa berkhidmat kepada anak-anak yang mau berjuang, anak-anak yang mau memahami agamanya, dan anak-anak yang kemudian mau menjadikan prestasi dan kesalehan serta kesalehan mereka itu adalah
hadiah dan pemberian yang berharga untuk orang tuanya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi ya, saya terima dengan perasaan yang luar biasa hari ini. Saya bukan duduk dalam ruangan, tapi saya meminta Pak Kepala Madrasahnya untuk saya diizinkan di luar, ya, supaya pembicaraan kita, penerimaan amanah kita ini tidak dibatasi oleh rumah, seng-seng rumah, penutup rumah, tapi dia langsung terhubung ke langit untuk insya Allah malaikat dan Allahnya meredai acara pada pagi hari ini. Amin. Demikian dari saya, Bapak Ibu, dan saya sudah diberi kesempatan untuk meneruskan acara kita yang terakhir, yaitu nasihat untuk Ananda sekalian, yang saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa alhamdulillah kita ketika memulai tahun ajaran baru ini, kita mendapat rahmat, izin yang luar biasa, karena boleh dibilang semua sekolah baru menyatakan hari ini tahun ajaran baru, tapi kita sudah hari ini dan kemarin-kemarin itu sudah berproses dalam pendidikan untuk menyambut tahun baru pada hari ini. Mudah-mudahan tatap muka kita beberapa kali di sini dengan anak-anak, kemudian juga secara online dengan mereka, itu sudah merupakan fondasi baik untuk kemudian insya Allah pendidikan mereka ke depan itu akan bermakna, akan berkualitas seperti yang sudah kami dengan izin Allah memberikan kepada kakak-kakak mereka sebelum ini. Kami tidak bisa berjalan sendiri karena pengalaman dari tahun ke tahun, dukungan orang tua itu adalah hal yang teramat penting. Saya tertarik pada poin tadi yang kemudian disampaikan oleh Bapak dari Nanda Kirani, bahwa insya Allah orang tua tadi diajak untuk memperhatikan satu hal, ketika mereka ada di rumah, maka kemudian suasana pembelajaran yang ada di kami itu tetap diawasi, dikawal, dijaga, sehingga ketika mereka balik ke sini yang ada adalah keberlanjutan daripada proses yang sudah kami berikan. Karena kalau kemudian mereka pulang dan terbiarkan, ya, ada yang kemudian cuma lihat pelajarannya itu sebentar, kemudian pegang HP-nya 4-5 jam, maka ketika kembali kami harus mulai lagi dari nol. Dan inilah memang tantangan kita bersama ke depan, ya, untuk sama-sama kita menjaga anak-anak kita dari godaan dan tantangan besar ini, ya, karena kalau ini bisa dihindari, maka insya Allah ada satu bahasa hikmah yang mengatakan ketika seseorang itu dia sibuk dengan kebaikan, maka tidak ada ruang bagi dia untuk kemudian disibukkan dengan hal-hal yang sebaliknya. Nah, kita berharap di masa SMP ini, yang bahasa kami atau pilihan kami memilih tingkatan ini adalah filosofinya sederhana gitu. Kalau ada tanaman bunga indah yang Bapak Ibu punyai, diamanati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kemudian ada satu tangkainya yang
bunganya bagus, tapi tangkainya itu agak bengkok sedikit, tidak lurus betul, maka 3 tahun ini adalah peluang yang sangat tepat untuk meluruskannya. Kalau udah lewat 3 tahun ini, maka meluruskan itu sama dengan mematahkan. Nah, kami berharap di 3 tahun inilah kerjasama kami dengan orang tua, ya, ini bisa bersama-sama mendorong, membentuk anak kita untuk menjadi anak idaman, kita sendiri, kami guru, dan yang paling penting adalah menjadi anak-anak yang saleh dan saleha yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kerjasama ini dia akan berjalan bersamaan dengan proses pendidikan ini. Tidak bisa kita melupakan atau melalaikan, tapi ini adalah bagian tugas dari kami dan orang tua untuk bagaimana insya Allah kita melihat anak-anak kita itu kemudian bisa muncul dengan hasil yang insya Allah bermakna untuk kehidupan dunianya dan bermakna sekali untuk kehidupan akhiratnya. Kami adalah sarana wasita yang kemudian hadir untuk itu. Insya Allah pendidikan ini, tempat ini, madrasah sederhana ini, insya Allah akan berusaha maksimal untuk kemudian walaupun sekolahnya biasa, tapi kita ingin melakukan hal-hal yang luar biasa, yang kemudian sekali lagi itu bisa membawa makna yang sangat berarti untuk pendidikan anak saat ini dan pendidikan anak ke depan. Kepada Allah jualah kita mohon petunjuk, mohon inayah, mohon bimbingan dan kemudahan kepada anak-anak kita, sehingga yang ada di pikiran mereka adalah bagaimana mereka mencari ilmu yang bermanfaat, bagaimana mereka mempraktekkan perintah-perintah agama secara sebenarnya, secara sebetulnya, dan saya, Pak Kepala Sekolah, teman-teman guru, dan utama Bapak Ibu sekalian adalah orang yang secara tidak langsung itu bertanggung jawab untuk mengawal perjalanan mereka ini untuk sampai ke tempat yang kita harapkan. Saya kira ini barangkali beberapa kalimat pendek yang perlu kami titipkan di kesempatan ini. Tentu saja pertemuan ini bukan pertemuan terakhir, tapi pertemuan adalah awal daripada pertemuan yang akan berkelanjutan untuk bagaimana kita bertukar informasi, bertukar hal-hal tentang persoalan dan solusi terhadap anak-anak kita. Satu poin yang kemudian mungkin kalau orang berdagang itu saya merasa punya modal yang sudah memadai adalah bahwa dalam perjalanan beberapa waktu kemarin kami melihat hampir 100% anak Bapak Ibu itu sudah menunjukkan arah yang benar, sudah menunjukkan partisipasi yang maksimal. Itu bisa dilihat dari beberapa proses pembelajaran yang kami lakukan. Ya. Satu contoh kemarin itu kami pada mata pelajaran fisika dari bab 1 tidak ke bab 2 tapi kami melompat ke bab 3. Itu karena ada hubungan satu yang terkait dengan besaran pokok. Itu kalau salah satunya itu untuk suhu itu adalah Kelvin. Tapi kalau anak-anak kalau di rumah yang ada AC itu tidak mendapatkan Kelvin di rumah gitu. Yang mereka mendapatkan itu Celsius.
Kalau mereka datang ke sini, kami kemudian termuanu ke mereka untuk mengukur, itu juga mereka tidak mendapatkan Kelvin. Gitu. Nah, kami merasakan perlu ada lompatan supaya kemudian AC mereka pahami, Kelvin mereka tahu, Reaumur juga mereka tahu, dan begitu juga Fahrenheit. Ya, kita sering dapat di rumah itu kalau ada orang berjalan wisata ke luar negeri itu sering bawa pulang termometer ruangan, itu ada digantung. Nah, itu sebenarnya salah satu oleh-oleh yang paling penting karena dia terkaitan dengan pendidikan, sehingga di sana ada pesan suhu ruangan itu seperti apa. Nah, kalau yang dipasang itu Fahrenheit, misalnya 59 derajat Celcius, itu Ana dengan lompatan kami tadi ke bab suhu, itu sudah kemudian dia bisa tahu bahwa melihat itu maka ruangan itu adalah ruangan yang dingin, tapi tidak sangat dingin, ya apalagi hangat, ya apalagi sangat hangat. Dengan cara ya menghitung kesamaan dari 59 derajat Fahrenheit yang kira-kira dia hampir sama dengan antara 15 atau 16 derajat Celcius. Alhamdulillah ketika memasuki itu dan diberikan soal latihan setelah sekali, dan itu oleh kakaknya yang tamat di sini pada tahun kemarin, itu ternyata sudah ada satu yang kemudian bisa menyelesaikan secara 100% benar. Yang lain itu rata-rata 50-60%, dan itulah yang saya katakan modal yang sangat luar biasa yang kami dapati pada tahun ajaran ini, dan ini perlu kami sampaikan untuk kemudian Bapak Ibu menjadi tahu bahwa anak Bapak Ibu itu adalah mutiara yang harus kita asah terus. Untuk kemudian bukan cuma kita yang menikmati cahayanya, bukan kita saja yang menikmati nilainya, tapi juga sekeliling nanti insya Allah pada suatu waktu itu mereka akan menjadi muslim dan muslimah yang bermanfaat untuk lingkungannya. Saya kira demikian, Bapak Ibu yang berbahagia. Saya akhiri dengan wallahul musta'an, kepada Allah jualah kita memohon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya untuk kita semua. Bapak Ibu orang tua siswa yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan dan nasihat dari Ketua Komisariat Wilayah Al-Khairat Maluku, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah kami akan berdiskusi. Kita akhiri sama-sama pertemuan kita pada hari ini dengan membaca Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.